Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianto Saputra. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Rika Pertiwi, Tommy Prayoga, dan Teja Kusuma untuk membahas materi tentang apa itu pasar monopolistik. Saat kita meresapi era modern di mana inovasi terus berkembang dan dinamika pasar semakin kompleks, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pasar monopolistik memainkan peran kunci dalam ekosistem ekonomi global. Dan agenda materi kita hari ini ada pengertian pasar monopolistik, ciri-ciri pasar monopolistik, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik, dan peranan pemerintah dalam pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah tipe pasar yang memiliki beberapa produsen yang menjual produk yang berbeda-beda, tetapi seringkali disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna, dikarenakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam pasar monopolistik, bukan lagi sekedar tentang kendali harga ataupun pengaruh pasar yang dominan. Hari ini kita akan melihat bagaimana diferensiasi produk, teknologi, dan juga perubahan kebijakan dapat membentuk wajah baru dari pasar ini. Kita akan menyelami aspek-aspek inovatif, tantangan, dan dampaknya terhadap konsumen, produsen, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar monopolistik yang perlu kita pahami, antara lain banyak produsen, banyak penjual atau produsen yang beragam dan berjumlah banyak, produk yang berbeda-beda, diferensiasi produk yang dihasilkan oleh setiap produsen memiliki karakteristik yang membedakannya dengan produk lainnya, kebebasan produsen untuk masuk dan keluar pasar. Persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga karena produsen tidak bisa mempermainkan harga di pasaran. Perusahaan menghasilkan laba normal dalam jangka panjang, tetapi tidak bisa menghasilkan laba sangat tinggi dalam jangka pendek. Dan perusahaan tidak efisien secara alokasi dan produktif. Pasar monopolistik mendorong berbagai perusahaan untuk memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Tahukah kamu apa saja kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik? Kelebihan pasar monopolistik itu terbagi 4. Yang ke-1, banyaknya produsen, dan yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, mudah diminati, dan keempat, kebebasan masuk dan keluar. Pasar monopolistik memiliki kelebihan tertentu yang dapat memberikan stabilitas, keuntungan ekonomi, dan ruang untuk inovasi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ada potensi, kelemahan, dan risiko yang terkait. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, tingginya tingkat persaingan. Banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang sangat ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%. Kemudian, sisanya dipegang oleh banyak perusahaan kecil lainnya. Contohnya, pasar air mineral kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008. Kemudian 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lainnya. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif, terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus, produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Dan yang kedua, harga lebih tinggi. Operasinya tidak seefisien seperti pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, kuantitas produk lebih rendah, dan tidak tercapai efisiensi baik produktif maupun alokasi. Dan yang ketiga, memerlukan modal yang besar. Memasuki pasar monopolistik memerlukan modal yang cukup besar karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang tinggi. Dan yang keempat, ketergantungan kepada inovasi. Karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk.
Pasar ini mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, bukan hanya tempat kekuasaan bisnis, tetapi juga medan tempur bagi inovasi dan keadilan ekonomi. Mari kita semua bersama-sama menjelajahi bagaimana pemerintah menjadi garda terdepan dalam menetapkan aturan main, melindungi konsumen, dan merangsang persaingan di tengah dinamika pasar monopolistik. Tanpa basa-basi lagi, mari kita temukan bersama bagaimana pemerintah membentuk masa depan ekonomi kita. Pasar monopolistik adalah pasar di mana banyak penjual yang menawarkan produk yang sedikit berbeda, sehingga setiap penjual memiliki sedikit kekuatan pasar. Yang pertama yaitu memberikan izin kepada perusahaan lain. Kedua, menentukan harga eceran tertinggi. Ketiga, mencegah terbentuknya perusahaan monopoli. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pasar monopolistik bukanlah sekedar medan pertempuran bisnis, tetapi panggung bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif. Peran pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa kekuatan pasar diarahkan ke arah yang memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perjalanan kita menggali dinamika pasar monopolistik, mari kita bersama-sama membangun jembatan untuk masa depan ekonomi yang lebih adil, inovatif, dan berkelanjutan. Terima kasih semuanya, dan mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik.